Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan belajar satu kisah di dalam firman Tuhan. Kitab ini hanya tertulis satu pasal. Dan yang anehnya kitab ini sebetulnya nama orang, bukan nama perorangan ya, bukan nama kota, tapi tertulis di Alkitab. Dan ini lolos kanonisasi, berarti sangat penting untuk kita pelajari. Mari kita lihat dalam Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Tetapi kita hanya lihat ayat yang ke-9 dan ke-11, 9 sampai 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua. Jadi Paulus waktu itu sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jadi Paulus saat itu dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Jadi di penjara itu ketemu dengan yang namanya Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan, ini satu peristiwa yang langka, bagaimana seorang yang bernama Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa ini, dia meminta sesuatu kepada siapa? Kalau saudara lihat ayat, ada perikop atasnya, permintaan Paulus kepada Filemon, berarti mintanya kepada Filemon. Siapa Filemon? Filemon adalah majikan atau majikan ya, majikan bukan atasan, majikan atau saudagar kaya yang punya budak banyak. Budak sekarang bukan seperti pembantu ya, yang masih bisa pulang, tidak bisa berangkat, tidak bisa bisa mempunyai alasan. Dulu tidak bisa. Jadi kalau di dalam budak bangsa Israel ini, firman Tuhan berkata budak ya budak, tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Memang ada beberapa versi tentang apa yang dilakukan oleh Onesimus. Ada yang mengatakan Onesimus memecahkan barang-barang bagusnya Filemon, kemudian takut dan melarikan diri. Tapi banyak yang menafsirkan bahwa Onesimus ini mengambil uang atau harta daripada Filemon dan kemudian melarikan diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan akhirnya Onesimus ketemu dengan Paulus di penjara. Jadi Onesimus ini dia lari dari Filemon, tidak bertobat Bapak Ibu. Tidak bertobat, dia melakukan hal yang jahat lagi, dan firman Tuhan berkata dia akhirnya masuk penjara lagi. Ya, kalau kita melihat ini, berarti Onesimus ini waktu keluar dari Filemon sampai di penjara, mungkin di penjaranya karena dia melakukan kejahatan lagi, atau dia merampok atau mencuri, kemudian ditahan. Tidak disebutkan penahanannya di mana, tapi Bapak Ibu bisa terjadi di Kolose, di Roma, atau di mana tidak ditulis ya. Tapi poinnya Paulus di penjara ketemu dengan Onesimus. Dan firman Tuhan berkata Paulus bisa menjamin Onesimus. Dia katakan, aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu dia tidak berguna, tapi sekarang sangat berguna. Dikatakan ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, berkata kepada Filemon,